Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa semua, saudaraku, dimanapun diri kalian berada, alhamdulillah diri kita masih diberkahi kehidupan oleh Zat Tuhan yang Maha Esa, bisa bertemu kembali menjalankan hidup Zat Tuhan yang Maha Esa di alam muka bumi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bagi semua saudaraku, mudah-mudahan hidupnya selalu diberkahi oleh Zat Tuhan yang Maha Esa, menjadi hidup yang berkah, mencari ilmu, bertolakul ilmi yang berkah, menjalankan sisa hidup ini. Nah, mari diri kita belajar menghaji bersama dengan diri kami menuju kebenaran dengan melalui proses melewati kajian tasawuf, mengenal ilmu hakikat dan tauhid, guna modal menuju ke jalan yang lurus, mengenal Zat Tuhan yang Maha Esa yang selama diri kalian yakini. Nah, dari inti kajian ini, bagi khusus hamba yang benar-benar ingin mengenal mewujud Zat Tuhan yang Maha Esa yang benar-benar wujud nyata sesuai dengan firman-Nya, karena Zat Tuhan mempunyai sifat wujud, Allah wujud, qidam, baqo. Nah, terutama yang wajib mengenalnya bagi khususnya kaum Islam yang sudah mendalami ayat-ayat firman Zat Tuhan di Al-Quranul Karim. Nah, ini kami disuruh menjabarkan modal-modal utama untuk lelaku diri kula lan panjenengan menghadap melangkah menuju jalan yang lurus. Modal untuk mengenalnya supaya lekas diakui, dipanggil oleh Zat Tuhannya masing-masing, supaya bermakrifat mengenal zat wujud, jati Zat Tuhan yang benar-benar nyata, hakul mubin. Mari didalami. Yang wajib diri kula panjenengan lalui ialah wajib melintasi sifat 4, yaitu sifat 4 pertama yang bunyinya di Al-Quranul Karim. Pertama sifat mustaqim, kedua sifat mustafa, ketiga sifat mustaqim, keempat sifat mustajab. Nah, kami jabarkan agar mengerti dalam hakikatnya sifatullah tersebut. Ini sangat penting, modal utama buat semua pemirsa saudaraku dimanapun berada diri kalian, baik pria maupun wanita, khususnya kaum Islam yang sudah tersebutnya kaum muslimin dan muslimat. Dari inti kaum muslimin
wal muslimat, bagi hamba-hamba yang sudah patuh, nurut, yakin dengan Gustinya masing-masing, zat Allah yang selama diyakini. Sangat penting ini diri kulon panjenengan melintasi 4 sifat tersebut, yaitu mustaqim, mustafa, musta'in, mustajab. Nah, pertama, awal diri kulon panjenengan melangkah menuju ke zat Tuhan yang Maha Esa, harus diri kulon panjenengan melintasi 4 tangga. 4 tangga yaitu ketika waktu itu yang dilalui beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi warisan modal untuk berjalan-jalan menemui, mengenal zat Tuhan yang Maha Esa. Adanya 4 tangga, yaitu pertama ilmu syariatul Islam, kedua ilmu thorekatul Islam, ketiga ilmu hakikatul Islam, keempat ilmu makrifatul Islam. Harus diri kulolan panjenengan melintasi 4 tangga. Lalu diri kulolan panjenengan dibekali keyakinan 3 tahap. Keyakinan 3 tahap yakni pertama iman, nurul iman, atau yakin, nurul yakin. Kedua, diri kulon panjenengan melangkah melintasi ainul iman atau ainul yakin. Ketiga, panjenengan melangkah lagi ke iman yang terakhir, yaitu iman hakul yakin atau yakin hakul yakin. Itu modalnya. Jadi awal diri kulon panjenengan melintasi ilmu syariatul Islam. Awal kan membawa keyakinan nurul yakin atau nurul iman. Pertama, semua manusia melintasi di situ, melintasi syariatul Islam. Pertama kan hanya yakin saja, bahwa ya Tuhan itu ada. Lalu mengenalnya sebuah namanya saja. Itu memang benar, zat Allah itu awal mengenalkan sebuah namanya saja, itu benar. Termasuk ilmu dasaran, ilmu anak kecil syariat itu diibaratkan seperti anak sekolah melintasi tangga pertama, awal mulai PAUD atau SD dasaran. Nah, melangkah sedikit demi sedikit menuju kelas berikutnya atau menuju tangga berikutnya. Jika panjenengan ingin menemui thorekatul Islam, diri kula lan panjenengan berganti iman, melangkah bertambah imannya, menduduki iman ainul iman atau ainul yakin. Di syariat Islam kan ada batasnya. Semua diri manusia, anak kecil itu setelah mubalah di syariat Islam diwajibkan, kan ada perintah wajib, ada kata wajib. Nah, kata wajib itu harus
harus adanya rukun Islam. Ada 5. 1, ada perintah membaca 2 kalimat syahadat. Kedua, ada perintah mendirikan sholat. Ketiga, ada perintah amal zakat. Keempat, ada perintah puasa wajib. Kelima, ada perintah menunaikan haji. Menunaikan haji bagi yang mampu ke tanah suci Arabia Mekah sana. Nah, ini kami jabarkan dalam hakikatnya. Jika diri kula lan panjenengan ingin mengetahui yang sebenarnya, ingin mengetahui sang wujud zat Tuhan yang sebenarnya, ingin mengetahui sang wujud jati diri, memang wajib diri kula lan panjenengan mengenalnya sang wujud zat jati diri dan sang wujud zat jati zat Tuhan yang Maha Esa yang sebenarnya itu wajib dua-duanya. Jadi intinya diri kula panjenengan mengenalnya jati diri terlebih dahulu sebelum mengenalnya zat Tuhan yang Maha Esa. Wajib melangkah ke tangga Thariqatul Islam. Diri kula lan panjenengan diwajibkan untuk belajar. Wajib mulai belajar, diwajibkan setelah mubaligh baik pria maupun wanita. Nah, sedikit demi sedikit akhirnya belajar kan mengenal, mengerti huruf A, bata saja, lalu mempunyai kerentek ingin mendalami yang sebenarnya adanya ilmu hakikat itu, mendalami isi kandungan makna yang sebenar-sebenarnya. Itulah diri kula panjenengan jika sudah ke ilmu hakikatul Islam menuju makrifatul Islam. Diri kula panjenengan jika ingin mengenal zat Tuhannya yang sebenarnya, diri kula panjenengan wajib melintasi hadis sahih Nabi, mengenal zat jati dirinya terlebih dahulu agar mengerti jati dirinya yang sesungguhnya. Hadis sahih yang berbunyi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal zat jati dirinya, maka ia akan mengenal zat Tuhannya yang sebenarnya. Nah, ini wajib diri kula lan panjenengan mengenalnya sedikit demi sedikit. Harus bermursyid jika diri kula lan panjenengan jika ingin mengenalnya zat jati dirinya terlebih dahulu yang sesungguhnya. Nah, kenapa kok disebut zat sama-sama? Itu sebagian milik zat Tuhan, diri kita ini nggak ikut punya. Maka dari itu disebut zat juga. Zat. Sebagian milik zat Tuhan, kegandengnya memang, kekasihnya hidup. Ruh Tuhan. Bukan ruh siapa-siapa, ruh zat Tuhan. Diri kula lan panjenengan belajar fana, belajar suwung. Di situ ilmu hakikat. Jika diri kula lan panjenengan ingin mengenalnya zat wujud jati zat Tuhan yang Maha Esa yang selama menghidupi diri kula lan panjenengan lewat hidung ini. Nah,
mengenalnya kehidupan ini. Diri kula panjenengan sama dengan mengenal hidupnya zat Tuhan, mengenal batin setelah diri kula panjenengan mengenal zahir terlebih dahulu ini. Wajib mengenal batin diri kula. Nah, mengenal batin sama dengan diri kula panjenengan ini mengenal ilmu hakikat. Karena apa? Sudah mengenal ilmu rohaniah, mengenal ruh, ruh Tuhan, ya kan? Mari sadar, jika diri kalian ingin lekas mengenalnya zat Tuhan yang Maha Esa, yang selama diri kalian hanya yakin saja, hanya mengenalkan sebuah namanya saja, ya kan? Ayo mari buktikan, nyatakan segera. Jadi intinya diri kula panjenengan harus melangkah mengenal jati diri, mengenal sang panutan sejati, mengenal gaibnya Allah di sini. Ini wakil dari zat Tuhan yang di luar diri ini. Karena kehidupan semua manusia ini awal mulanya kan dari luar diri. Di jagat raya agung ini, jagat gumelar ini, kalau di ilmu Jawa, masuk hidup ini ke tubuh, ke semua diri manusia, ke rahim, masuk ruh ini. Nah, di sini ada sang panutan sejati namanya, kalau di Jawa namanya Gusti. Kalau di Islam dikatakan Muhammad Rasulullah, wakil dari zat Tuhan. Muhammad adalah utusan zat Allah yang diri kalian masukkan ini lewat hembusan napas. Diri kula panjenengan hidup ini kan diri kula panjenengan hirup lalu ditiup, dihirup ditiup lewat hembusan napas. Ini bukan hanya kok dihirup ditiup saja, ini kan ada bunyinya, ada zikirnya siri. Jika diri panjenengan sudah mendalami ilmu hakikat, ilmu rasa, bisa rasa merasakan. Nah, mari diri kita jika sudah mengenalnya di sini, mengenal ruh, mengenal batin, mari diri kula panjenengan patuh melintasi 4 sifat yang kami sebut tadi, yaitu panjenengan melintasi pertama mustaqim, harus yakin, patuhnya kepada yang di sini. Ini utusan dari sang ilahi Robi yang dari luar diri ini, zat moho suci, zat moho agung, yang gumelar menghidupi alam semesta seisinya. Semua dihidupi, semua diliputi benda-benda mati ini. Yang meliputi ya hanyalah satu, Qul huwallahu ahad, Allah subhanahu wa ta'ala, zat wujud, zat urip, zat hidup yang abadi kekal. Masuk hidupnya zat Tuhan ke semua diri manusia lewat lubang hidung 2 ini. Nur Allah dan Nur Muhammad masuk menghidupi di alam ini, alam di tubuh semua diri manusia ini, alam termasuk alam jagat kecil namanya, jagat alif, jagat cilik kalau orang Jawa bilang. Setelah hidup di alam jagat raya, jagat agung ini, jagat gede, masuk hidup yang suci, banyu kesucian, tirta wening kalau di Jawa,
banyu yang suci masuk ke dalam tubuh diri semua manusia, ke rahim terutama, menghidupi semua manusia. Allah hidup di ruh, di batin semua manusia sesuai dengan firman-Nya. Allahu masuk ke batinul insan, Allahu masuk ke batinul insan, ya kan? Masuk ke semua manusia, ke dirinya. Manusia seperti apa saja, baik pria maupun wanita, dimasuki hidup zat Tuhan yang jumeneng, jumeneng, menetap, tidak bertempat, jumeneng, jumeneng. Zat Allah itu jumeneng, menetap, tidak owah, tidak berubah, tidak owah gumingsir, menetap. Ya, jumeneng di arsy-Nya. Lahu mulkus samawati wa ma fil ard. Menghidupi, meliputi, jumeneng di arsy-Nya, memantau, menghidupi, menafkahi, dan maha segala-galanya sesuai dengan Al-Firman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Situ. Jadi intinya diri kulampanya harus patuh, harus sadar mulai saat ini diri adanya zohiri siapa yang menggerakkan. Jika enggak Allahu batinul insan ini kan menghidupi di batin terlebih dahulu. Awalnya bisa gerak ini zohiri dari mana? Kan dari Allahu masuk ke batinul insan, ke diri semua manusia. Batin itu kan diri, ruh. Mari sadar, ruh semua suci awalnya masuk. Kenapa kok diri kula panjenengan gak bisa mengenal mana? Karena diri panjenengan itu butuhnya tertutupi, ruh ini kotor karena diri kula panjenengan yang oret-oret sendiri. Awal mula ruh itu dilahirkan dalam keadaan suci fitrah. Semua gara-gara kotor di diri kita sendiri yang oret-oret, bukan siapa-siapa. Diri kita sendiri, bukan orang lain. Mari sadar, jika diri kula panjenengan lekas ingin mengenalnya, patuh dengan sang utusan sejati yang di sini. Patuh taat, menjalankan perintah-perintah zat Tuhan, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mari melangkah uswatun hasanah, berperilaku yang baik, diniati ibadah fisabilillah terhadap zat Tuhan yang Maha Esa, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, melintasi jalan yang lurus. Adanya kajian tasawuf itu jalan yang lurus yang mengajarkan ilmu hakikat dan ilmu tauhid menuju makrifatullah. Harus diri kula panjenengan patuh, nurut, yakin, takwa setidaknya, mustaqim ke jalan yang lurus. Melaksanakan 4 sifat terutama. Kalau di Islam adanya perintah mengucapkan 2 kalimat syahadat
Lalu ada perintah sholat, perintah amal zakat, perintah puasa wajib, lalu perintah menunaikan haji bagi yang mampu. Nah, ini dalam hakikatnya panjenengan tujuan melaksanakan haji yang sebenarnya haji. Jika diri kula lan panjenengan nggak mampu ke sana, ke tanah suci Arabia, ini kebetulan ada ilmu hakikat. Kalau di ilmu syariat kan bagi yang mampu, bagi yang berduit, ada kata menunaikan itu harus wajib tunai diriku, nggak tunai nggak sampai ke sana. Karena apa? Melintasi pesawat mabur. Jika nggak mabur, nggak sampai ke tanah suci sana. Bukan mabrur tapi wajib mabur lewat udara melintasi pesawat. Harus panjenengan berduit tunai. Nah, kebetulan ini ilmu hakikat ada. Jadi intinya panjenengan mengenal jati diri ini, mengenal Ka'bah al-Haq, mengenal tanah suci al-Haq, mengenal rumah Allah yang sebenarnya yang ada di semua diri manusia. Sesuai dengan yang kami sebut tadi kan, Allahu masuk ke batinul insan, ke ruh diri manusia. Ruh itu termasuk suci, tanah suci yang sebenarnya tanah suci ya di sini. Rumah Allah bisa dikatakan Masjidil Haram kalau di Arab. Kenapa kok gak dikatakan Masjidil Halal? Kok haram? Tempat larangan. Siapa? Karena suci ini tempatnya setrum, ditempati hidup zat Tuhan. Tempatnya suci juga. Jadi dikatakan Masjidil Haram, larangan. Yang bisa masuk itu harus yang benar-benar suci. Jadi zat Tuhan itu nggak mau masuk karena panjenengan oret-oret, nggak mau. Harus suci-suci, benar-benar suci. Dikatakan Masjidil Haram itu harus suci agar bisa menjadi Masjidil Halal. Panjenengan harus percaya takwa, jadikan Masjidil mukmin bagi hamba yang patuh nurut dengan sang panutan sejati, yaitu Gusti namanya kalau di Jawa, kalau di Islam namanya Muhammad Rasulullah, utusan sebagai utusan Tuhan, Nurullah, Nur Muhammad. Nur Muhammad sebagai pecahan dari wakil dari zat Tuhan, disebut Muhammad Rasulullah. Nah, jika diri kuluan panjenengan ingin menjadi seorang teladan seperti Gusti Rasul belia Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi seorang kekasih Habibullah, ya harus patuh. Muhammad ini patuh dengan sang ilahi Robbi. Jadi intinya diri kula panjenengan patuh dengan Muhammad Rasulullah terlebih dahulu. Wa atiullah wa atiur Rasul. Jika diri kula panjenengan ingin mengenal zat Tuhan yang Maha Esa, harus patuh kepada sang Rasulnya sendiri. Panutan sejati di sini patuh dengan sang Rasul sejati Muhammad Rasulullah. Jika panjenengan ingin
dijadikan seorang tolatan, dipilih. Akhirnya panjenengan dipilih. Ada sifat Mustafa itu. Setelah panjenengan melintasi sifatnya mustaqim, ke jalan yang lurus, harus benar-benar takoh patuh kepada sang utusan panutan sejati, utusan dari Ilahi Robbi yang jumeneng di arasnya di langit sabtuju, latifah robbaniyah, lembutnya Robbi di langit yang 7 terakhir. Di sini ada langitnya. Nanti saya jabarkan jika di langit sabtuju jumeneng di arisnya. Iya, latifah robbaniyah, lembutnya Robbi di langit yang 7 terakhir. Di sini ada langitnya. Nanti saya jabarkan jika ingin membuktikan, mengikuti kegiatan kami yang kami selenggarakan di setiap malam Jumat Legi itu. Kami adakan wejangan Jawa dan Piatanisa. Tujuannya diri kula panjenengan bersaksi kepada Zat Tuhan. Wajib bersaksi, itu wajib semua insan. Hanya 1 kali seumur hidup diwajibkan diri kula panjenengan bersaksi kepada Zat Tuhan. Diri kula panjenengan masing-masing. Wajib, dikatakan wajib. Karena apa? Bersaksi mengenal itu termasuk persaksian yang kedua. Nah, persaksian itu ada 3 tahap selama dihidupkan oleh Zat Tuhan ini. Persaksian 3 tahap. Pertama, diri kula panjenengan sebelum dilahirkan di alam muka bumi ini kan sudah menerima janji. Sudah pernah omong-omongan, makrifat itu kan di situ, mengenalnya. Ya, itu. Sebelum lahir di muka bumi ini, diri kula panjenengan kan dihidupkan di alam kandungan, di rahim ibu kula panjenengan. Nah, di situ roh yang dijanji, bukan siapa-siapa, bukan zahir. Yang dijanji itu roh Muhammad Rasulullah yang dijanji. Janjinya alastu birabbikum. Lalu diri kula panjenengan roh menjawabnya, qalu bala sayyidina. Loh, kan? Hai Muhammad, aku akan melahirkan ke alam, ke dunia. Mau apa enggak? Menjalankan perintah khalifah di muka bumi ini, ngatur dunia seisinya. Sanggup. Akhirnya ini diri kula panjenengan lahir nih. Qalu bala sayyidina. Menjawab Muhammad, qalu bala sayyidina. Nggih, sanggup. Saya sanggup, ya sanggup. Kau perintah Tuhan mengatur dunia, kau perintah khalifatul fil ardi muka bumimu, kau atur, ya saya laksanakan, kami atur, ya aturan yang baik dan yang benar ya. Intinya diri kula panjenengan sudah menerima janji, mengalami semua insan, semua manusia sudah mengalami bersaksi. Nah, tujuan ini diri kula panjenengan bersaksi. Keduanya ini termasuk di alam muka bumi ini, bersaksi kepada Zat Tuhan yang Maha Esa, termasuk mengulangi persaksian ini ketika panjenengan dibodohkan kan. Bayi lahir tauhir kan bodoh, nol, nggak bisa apa-apa. Masa bisa langsung menyatakan kan nggak bisa, bertahap proses di situ kan. Nah, jika sudah dewasa kan sedikit
demi kan mengenal, belajar adanya ilmu empat tangga itu, adanya syariat, toreko, hakikat, makrifat itu. Proses persaksian terakhir diri kula panjenengan nanti bisa merasakan sendiri masing-masing. Jika kehidupan diri kula panjenengan sudah diakhiri, itu persaksian yang terakhir. Diri kula panjenengan yang mengetahui sendiri-sendiri. Dan Allah itu yang berjanji kepada diri semua manusia. Harus sadar panjenengan. Lihat, jika ada orang wafat itu kan nggak sama kembalinya, dijanji oleh Zat Tuhan, mau gak mau kamu akan aku taruh di sini, dua-duanya dijanji. Apakah ditempatkan yang layak, apakah ditempatkan yang nggak layak. Adanya tempat kehidupan surga dan neraka itu nanti mengetahui, rasakan terakhir orang mati. Ada yang pena, ada yang gak karu-karan polanya. Itu menunjukkan persaksian yang terakhir janji Tuhan. Sudah makrifat, kata syariat di situ, mengenal Zat Tuhan, menunggu mati dulu, mengenal akhirat besok jika sudah wafat mati. Subhanallah. Jangan disamakan dengan ilmu syariat. Kalau hakikat sudah yang sesungguhnya kami kenalkan akhirat. Apa guna ada sebutan dunia? Ya ada akhirat. Di ilmu Jawa ini ilmu yang nyata, ilmu kasenyatan, ilmu kaweruh. Yang meruh itu ruh, maha tahu, ruh Tuhan yang tahu itu. Panjenengan harus sadar diri kula panjenengan jika sudah patuh dengan Gusti panjenengan, akhirnya kan dipilih melaksanakan kebajikan, terutama terus melaksanakan rukun damai, itu perintahnya. Berbaik budi dengan siapapun, perintahnya Zat Tuhan itu. Lalu panjenengan bertumindak yang jujur, yang transparan dengan siapapun, yang adil, yang bijaksana dengan siapapun. Perintahnya hanya itu. Nanti panjenengan sudah melaksanakan empat-empatnya tersebut, nanti dijempol, dipilih oleh Zat Tuhan. Jempol itu yang maha benar, sifat kebenaran milik Zat Tuhan yang maha esa, yang mempunyai. Semua salah, termasuk diri kula itu salah, diri kita semua salah. Yang maha benar hanyalah Zat Tuhan yang maha esa. Jadi intinya di keilmuan hakikat menuju makrifat, harus diri kula melaksanakan suwung, mengenolkan nul. Tujuannya dinolkan. Apa kok nol? Suwung harus dikubur, dimatiin. Semua segala pengakuan dilekatkan sebelum mati, sebelum dimatiin. Panjenengan harus belajar fana. Kalau di Islam kan dikatakan fana, suwung, nol, kosong, mati sak njero urip. Kalau di Jawa bagaimana? Ya semua pengakuan ini jangan dimiliki, letakkan, pasrahkan kepada yang maha punya. Pengakuan apa saja, mengaku bisa, mengaku punya, serahkan kepada yang maha kuasa, yang diri kalian yakini tadi. Patuh serahkan kepada Sang Gusti ini.
agar diri kula panjenengan dipilih lalu mendapatkan pertolongan, diri kula panjenengan ketemu sifat musta'in ini, ditolong oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa. Jika panjenengan patuh, terutama patuh mustaqim itu, akhirnya diri kula tertolong oleh Zat Tuhan. Iya, selalu ditolong. Mau celaka nggak jadi, diingatkan, jangan ke situ, berbahaya, nggak jadi. Ya. Enak kan, ditolong. Banyak pertolongan juga Tuhan. Panjenengan selalu dicukupi hidup, dimuliakan, diselamatkan. Nah, walaupun diri kula banyak hidupnya pas-pasan, tapi bisa menerima, selalu bersyukur kepada nikmat Zat Tuhan, rahmatnya itu yang diberikan. Selalu mensyukuri apa adanya, selalu disyukuri rahmat dan nikmat. Rahmat dan nikmat selalu meluncur setiap hari. Dalam hakikatnya rahmat dan nikmat itu adalah pemberian. Pemberian lalu diri kula panjenengan menerimanya. Itulah namanya rahmat dan nikmat. Diri kula panjenengan bisa merasakan itu nikmat setelah menerimanya itu. Terus menerus, nggak ada putusnya rahmat dan nikmat. Bermacam-macam rahmat itu, terutama awalnya masuk roh kehidupan ini termasuk nikmat. Diri kula panjenengan bisa merasakan sehat, seger waras, hidup nyaman, itu kan rahmat. Nah, dan nikmat. Nah, rahmat dan nikmat itu bukan kok enak saja, ya walaupun nggak enak. Diri kula panjenengan kadang-kadang dikasih sakit, itu ya rahmat, wajib disyukuri. Itu kan semuanya itu kan pemberiannya Zat Tuhan. Diri kula panjenengan nol, nggak bisa apa-apa, dikosongkan semua. Nah, pasrahkan. Syaratnya diri kula letakkan semuanya, nggak aku maksudnya. Walaupun toh dikasih mengerti, jangan diakui yang sebenarnya. Yang maha mengerti itu Zat Tuhan Yang Maha Esa, yang maha weruh Zat Tuhan. Hanya dikasih aja amanah, titipan, serahkan. Sebelum diri kula panjenengan diakhiri. Lah enak kan? Pasrahkan dia. Semua amanah apa saja diri kula dikasih apa. Ini kan termasuk titipan, hanya sementara. Nyatanya diri kula panjenengan hayat nanti membawa apa, sejuil pun kan nggak dibawa. Seperti diri kula panjenengan lahir, harus sadar di situ. Lahir nggak membawa apa-apa. Harus kembalinya harus jaga bawa, itulah fitrah. Nah, inti dari wejangan Jawa di situ. Saya kenalkan, terutama asal, harus kembali ke asal. Nah, diri panjenengan saya kenalkan asal mulanya hidup ini, masuknya ke tubuh rahim diri kula panjenengan. Inti wejangan Jawa itu, dan biar supaya mengerti asal mula dari mana, kembalinya nanti dikasih dia diakhiri innalillahi wa inna ilahi rojiun. Roh ini jiun kembali. Kembalinya kemana pulangmu? Sudah tahukah tempat yang layak, yang hidup kekal abadi besok? Diketahui sekarang, belum dimatiin, sebelum dikubur, kuburan sendiri matiin. Nah, jika panjenengan sudah mengubur gak aku, semua dimatiin, serahkan kepada. Kan enak, jenengan sudah tahu alam semesta, sudah mengenal Zat
yang selama diri kalian yakini hanya mengenal sebuah sebutan nama. Buktikan di saat Jumat lagi mendatang. Nyatakan. Inilah bukti panjenengan jika mengikuti wajah Jawa. Mengenal sang memiliki nama, menguasai nama, yang mempunyai nama yang kau sebut-sebut, mengetahui zat jati yang wajib disembah itu zat, bukan nama. Nama itu julukan, celukan. Kata orang Jawa, diceluk. Diri kula panjenengan kan dikasih ada wujud ya, ada nama. Tetenger, ya kan? Dipanggil nama panggilan Allah itu 99 di Asmaul Husna di Al-Quran, hanya mengenal sebuah nama, ya kan? Al-Haq. Jika diri kula selama hidup gak mengenalnya, buta matanya, hanya mengenal sebuah nama, sama dengan gak mengenalnya. Hak menurut ilmu hakikat. Sebaliknya diri kula panjenengan tidak dikenalnya, sebaliknya diri kula panjenengan jika diakhiri wafat nanti di akhiratnya, ya kan? Akhirat nggak dikenalnya diri kula oleh zat Tuhan sama sekali. Iya, sesuai dengan firman-Nya Al-Isra, akhirnya turun ayat 72 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Maksudnya ayat tersebut, barang siapa yang selama hidup di alam muka bumi ini buta, tidak mengenalnya zat Tuhan yang Maha Esa yang sebenarnya, maka ia nantinya kehidupannya di akhirat buta, dirinya itu nggak mengenalnya wujud zat Tuhan. Ya, sebaliknya karena diri kula panjenengan nggak mengenalnya selama hidup di alam muka bumi ini, akhirnya sebaliknya zat Tuhan yang Maha Esa tidak akan mengenalnya. Akhirnya diri kula panjenengan tersesat, lebih sesat dari jalan yang benar, dari yang lurus. Akhirnya diri kula panjenengan menemui tempat yang tidak layak, menjalani kehidupan abadi di tempat balikannya Tuhan, di nerakanya. Dikuasai diri kula panjenengan adanya sang utusan, yaitu yang namanya setan, di iblis, menjadi bala-balanya itu. Hak itu menurut hakikat. Ya sama-sama kembali ke alam semesta, hidup yang abadi. Sama-sama, tapi diri kula panjenengan menjadi pengikutnya. Setan, jin, iblis itu hak, nggak sampai karena ke tempat ilahi. Itulah prosesnya nanti diri kula panjenengan. Jika melalui al-hisab, nyata hak itu menurut hakikat menjadi bala-balanya, karena hidup ini terus menerus kekal abadi, walaupun enak nggak enak sama menjalankan hidup yang kekal abadi, menjalankan hidup zat Tuhan yang Maha Esa, yang menghidup sama mengikuti hidup zat Tuhan yang Maha Esa. Namun kehidupanmu itu ikut yang diikuti, dibimbing oleh selain zat Tuhan, dibimbing fotokopinya, kembarannya zat Tuhan, waliannya zat Tuhan. Walinya Tuhan siapa? Hantu Tuhan, hantu. Itu sesuai dengan al-firman, kul a'udzu birabbin nas.
malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Jadi intinya di diri kula kala panjenengan duduk di ayat keduanya, karena firman Tuhan, firman kul a'udzu birabbin nas untuk semua nas. 6 ayat terbagi 2 golongan. Sudah jelas. Yang pertama untuk kaum yang iman bermuslim, patuh dengan sama zat Tuhannya. Kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Bagi kaum yang percaya, yang beriman. Nah, hamba yang tidak beriman akhirnya dikuasai sesuai dengan firman-Nya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hak itu. Bukan mengada-ada, sesuai dengan firman-Nya. Hak itu bagi semua nas yang tidak patuh, nggak mengenalnya, nggak Tuhannya selama hidup di alam muka bumi, hanya mengenalkan sebuah sebutan namanya saja, memanggil tapi nggak tahu yang dipanggil siapa, di mana zat Allah wujudnya. Harus tahu. Di ilmu tasawuf mengajarkan ilmu hakikat tauhid menuju makrifat, itu di situ tujuannya, mengenal Tuhan. Setidaknya panjenengan melaksanakan ibadah yang terakhir, haji ke tanah suci. Di sini tanah suci di diri kula panjang sudah Ka'bah al-Haq, tanah suci. Nah, jika diri kula sudah titik akhir mengenalnya zat Tuhan, sama dengan tindak haji, tidak bisa dihitung tiap hari, tiap detik sudah haji diri kula. Tidak bisa dibeli harta hajinya. Karena apa? Haji yang hak, haji yang sebenarnya haji. Itu tujuan panjenengan titik akhir ke dinul hak. Mengenal din. Din itu agama hak. Mengenal agama yang sesungguhnya. Mengenal agem-agem. Agama itu agem, pusoko diri. Semua agama baik. Namun panjenengan tujuannya itu melintasi di masing-masing agama untuk mengenal agama yang sesungguhnya, untuk mengenal Islam yang sesungguhnya. Kata Islam itu selamat, bukan kok menonjolkan agamaku Islam, bukan. Islam itu selamat, walaupun toh selain agama Islam bisa dikatakan selamat jika dirinya itu patuh nurut dengan Gustinya Sang Zat Ilahi itu. Cara masing-masing bisa dikatakan selamat. Itulah Islam, Islam sejati yang tahu diri kula lan panjenengan nanti. Monggo sempatkan dan manfaatkan sisa usia diri kalian, karena semua diri manusia melintasi kehidupan di alam waktu sesuai dengan firman-Nya. Ada surat Al-Falaq itu. Falaq itu artinya waktu. Harus percaya adanya surat Ikhlas. Harus diri kula panjenengan harus menjalani hidup yang ikhlas lillahi ta'ala. Rela diperintah kemana kemari, diperintah zat Tuhan itu selalu ikhlas lillahi ta'ala. Itu intinya. Panjenengan ikhlas lillahi ta'ala, meninggalkan semua urusan dunia, letakkan semua pengakuan kemilikan, semua pasrahkan kepada Yang Maha Punya. Harus di situ, matiin seperti ketika panjangan lahir atau besok kalau diakhiri innalillahi itu kosong nul kan. Nah, itulah intinya modal kehidupan panjenengan itu. Jika ingin mengenal zat Tuhanmu, lekas panjenengan pasrahkan. Jadi segera panjenengan diijabahi. Apa harapan
panjenengan niat hajat ini semua diijabai. Panjenengan sudah titik akhir melintasi sifat mustajab. Nah itu panjenengan sudah patuh dengan gustinya, akhirnya terpilih dipilih, ada sifat Mustafa itu dijadikan kekasihnya, dipilih. Jika panjenengan mengikuti wejangan Jawa sudah mengenal zat, panjenengan mengenal gegandeng hidup, itulah nanti yang memboyong semua diri bulan panjenengan. Jika sudah mengenalnya, ditempatkan tempat yang layak di surganya, dipanggil, dijemput oleh zat Tuhanmu sendiri-sendiri nanti. Ya, akhirnya diri bulan panjenengan dipilih, mendapatkan pertolongan, lalu semua diijabai, dikabulkan. Apa yang panjenengan inginkan tercapai semua, ya dikabulkan semua, karena diri kulang panjenengan patuh nuruh ikhlas lillahi ta'ala dengan sang Rasul diri kulang panjenengan. Akhirnya dipilih di panjenengan mengikuti wejangan Jawa yang kami selenggarakan di setiap malam Jumat Legi. Monggo silakan sempatkan waktu dan manfaatkan sisa usia. Diri kalian kasihan eman jika diri kalian nggak lekas bersaksi eman. Nanti itu tadi jika nggak mengenalnya terpaksa. Al-Isra ayat 72 turun ke diri semua manusia bagi hamba yang buta mata hatinya selama hidup nggak mengenalnya zat Tuhan yang sebenarnya. Itulah yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan berkah bagi semua saudaraku baik pria maupun wanita di seluruh dunia. Mudah-mudahan segera diijabai semua hajat semua saudaraku oleh zat Tuhannya masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.